Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa nih ya, hari kerja pada di sini semua ya. Biasanya seminar hari Sabtu, hari Minggu gitu ya. Pagi? Kalau pagi berapa kali? Oke. Pagi? Pagi? Sore? Malam? Oke, berarti fokus ya. Berarti fokus. Amal? Oke, alhamdulillah. Ya. Yang sudah ikut seminar saya boleh tahu berapa orang? Yang sudah pernah? Oke. Yang sudah pernah baca buku saya salah satunya gitu ada? Oke. Yang belum pernah baca buku saya, belum pernah ikut seminar saya ada? Yang gak mau angkat tangan sampai kapanpun? Oke. Ya. Oke, boleh tahu ada teman-teman di sini yang non muslim ada? Kalau ada nggak apa-apa. Ada? Kalau saya tahu, saya pengen tahu aja. Ada? Ada teman-teman yang non muslim? Saya kasih hadiah kalau ada. Ada? Beneran? Oh biasa. Uang saya biasa bikin di masjidnya Ustadz Arifin Ilham juga. Ada juga kadang-kadang 10%, 20% non muslim datang. Nggak masalah. Di sini ada? Kalau ada saya kasih hadiah. Yang muslim jangan angkat tangan gitu ya. Biar dapat hadiah gitu ya. Nah, keluar dulu Pak, jangan gitu ya. Ada? Beneran nih saya mau kasih hadiah? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau ada alhamdulillah, nggak ada juga alhamdulillah, nggak masalah ya. Yang sudah pernah ikut seminar 7 Jabar Rezeki? Siapa? Ada? Oke. Sukses protokol yang pernah ikut ada? Karena ini baru kali keempat saya seminarkan. Jadi kalau ada tuh hebat menurut saya. Makanya saya pengen tahu kalau ada gitu ya. Saya pernah adain di Karawang, alhamdulillah full. Di Surabaya juga alhamdulillah full. Di Jogja 1 bulan sebelumnya langsung full juga. Dan kali ini di sini. Dan memang dibikin dalam lingkup terbatas saja. Saya bilang 100 orang is okay, langsung jalan gak masalah. Ya, kemarin saya bikin juga di Ciputra, di Tangerang. Ya, jadi yang sudah ikut gak masalah, yang belum ikut juga gak masalah. Bagi teman-teman yang baru datang, ya tolong dipastikan juga handphonenya di silent ya. Kalau handphonenya bunyi kita denda 200.000 ya, lumayan buat masjid ya. Kalau nggak buat gorengan buat saya. Pastikan handphonenya silent. Oke? Karena orang itu makin miskin handphonenya makin banyak biasanya gitu, ya. Sesama Telkomsel, sesama Indosat gitu. Jadi makin banyak dia. Dan biasanya orang miskin itu handphonenya berisik gitu ya, bunyi itu gitu ya. Nah, jadi jangan sampai orang tahu betapa murahnya handphone kita ya. Jadi tolong di silent. Yang handphone mahal juga di silent, jangan sombong, oke? Yang nggak punya handphone sabar ya. Nah, kita mulai, siap? Oke, kita lihat yang pertama. Ya. Coba cek 10 teman kita. Jadi coba kita cek 10 teman terdekat kita, ya. Bukan di sini, ya, teman kita di luar. Jadi 10 sahabat kita, ya, 10 sahabat kita. Namanya gitu ya. Nah, kita cek, katakanlah muncul 10 nama gitu ya, A, B, C, D sampai Z gitu ya, sampai nama-nama presiden juga ada gitu ya. Nah, coba kita cek berapa pendapatannya, kira-kira aja. Kalau pasti kan kita nggak tahu, kita bukan istrinya, bukan suaminya gitu. Tapi kalau kira-kira, insya Allah tahu, betul? Nah, cek berapa pendapatannya. Si A sekian juta, si B sekian juta. Zrut semuanya. Kebayang? Sampai sini paham? Nah, kemudian kita cari totalnya. Cari apa? Cari apa? Totalnya, kita lihat. Nah, totalnya ternyata katakanlah 39 juta. Berarti rata-ratanya, nah jadi setelah dapat totalnya, kemudian dicari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 3,9 juta. Apa artinya itu? Itu adalah pendapatan kita. Ya. Saya ulang, cek 10 teman terdekat kita, 10 sahabat kita, berapa pendapatannya, kemudian total, cari rata-ratanya, dan ternyata rata-rata itu adalah pendapatan kita. Jadi pertanyaan saya, kalau kita pengen kalau kita pengen pendapatan kita naik, atau rata-rata di bawahnya naik, gimana caranya? Ya. Yang miskin dibunuh aja masih poin. Jangan ya, jangan. Oke, masukkan variabel baru. Orang kaya masukin di sana. Yang pendapatannya 20 juta, 200 juta gitu. Nah, akhirnya rata-rata kita naik. Teman-teman yang lain naik nggak? Naik juga. Bergaul dengan penjual minyak wangi dapat wanginya juga dapat diskon. Ya, nah, membeli minyak wangi pasti dapat diskon sama dia, ya kan? Uang temen, ya enggak? Nah, kalau bergaul dengan penjual pembakar besi dapat bau bakaran
bakaran besi. Bukan Nabi menghina pembakar besi, tidak. Tapi itulah implikasinya. Nah, pendapatan juga sama, ini bukan kata saya, ini penelitian ini. Bahkan saya baca lagi di penelitian yang lain, kalau teman Anda gemuk, Anda akan ikutan gemuk katanya. Kalau teman Anda kurus, Anda akan ikutan kurus katanya. Jadi kalau Anda punya teman 3 orang, 4 orang, kurus semua, Anda kurus katanya. Teman Anda 3 orang, 4 orang gemuk, Anda ikutan gemuk. Karena apa? Hari-hari sama dia, makan sama dia. Dia nggak stop-stop makannya, masa Anda mau stop? Terus kan Anda sudah 4 tahun sama dia, otomatis apa? Anda menganggap badan yang standar tuh ya kayak dia gitu loh. Anda ngikutin jadinya. Dan ulama mengatakan seperti apa sahabatmu, begitulah dirimu. Betul? Jadi amal kita, saldo kita, gemuk kurusnya kita sangat dipengaruhi oleh teman-teman kita. Nah, makanya cari teman tuh ya, hati-hati. Boleh bergaul dengan semua orang, tapi yang sahabat, nggak sembarangan. Nabi itu sahabatnya, kalau sebenarnya definisi sahabat di Nabi itu sebenarnya teman. Adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, benar nggak? Yang sahabat itu kan sangat segelintir sebenarnya. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi, terus dia Muslim, ya, itu kan semuanya dia anggap sahabat. Paling sebenarnya teman sebenarnya ini. Oke? Nah, itulah jumlahnya berapa? 110.000 lebih. Betul? Tapi yang menjadi sahabat terdekat Nabi berapa? Sedikit. Benar nggak? Orangnya kaliber semuanya, nggak sembarangan. Ya, orangnya kaliber semuanya, nggak sembarangan. Nah, kita idealnya juga seperti itu. Setuju ya? Nah, jadi orang kaya jadi teman, orang miskin jadi teman, gitu loh. Nah, selama ini kan teman kita miskin semua. Itu yang gak adil, itu namanya pilih-pilih teman itu. Ya, orang miskin dikumpulin semua itu ya. Nah, itu namanya pilih-pilih teman. Yang adil itu gimana? Miskin jadi teman, yang kaya juga jadi teman. Nah, selama ini kan stok miskinnya udah banyak. Ya kan? Nah, mau yang ini loh dicari gitu loh. Ya. Nah, gimana caranya? Banyak caranya, salah satunya misalnya ikut klub tertentu, contohnya tenis. Oke? Contohnya sepeda, ya. Itu beda. Jarang orang kaya main volley gitu. Ada tapi jarang gitu loh. Tapi sepeda ada, oke? Renang ada, tenis ada. Golf oke, tapi dia biasanya orang kalau main golf nggak mau diganggu biasanya. Dia dengan kelompoknya sendiri, dengan grupnya sendiri. Nah, tapi kalau sepeda, berenang itu masih bisa. Nah, masuk di sana. Masjid tempat orang miskin datangin, masjid tempat orang kaya juga didatangin. Benar nggak? Pengajian si miskin datangin, pengajian si kaya juga datangin. Jangan pengajiannya miskin semua. Ya. Nah, Anda kan perlu juga ya membantu orang kaya. Saya ulang ya, membantu orang kaya. Jadi orang miskin dibantu, orang kaya juga dibantu. Benar nggak? Nah, jadi semuanya. Ya, jangan pilih-pilih teman lagi ya. Jangan dikoleksi yang miskin semua ya, itu yang kurang tepat itu ya. Ada yang tersinggung? Tersinggung nggak apa-apa, itu keluar di situ ya, susah banget ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bukan kata saya, ini kata Google ya. Apa yang orang ketik di Google ya? Ternyata ini yang muncul 5 teratas. Kenapa aku jelek? Ya? Kenapa aku miskin? Ya? Kenapa aku banyak utang? Coba. Ada yang punya utang di sini? Nggak usah dijawab, dari mukanya kelihatan. Ya? Saldo nggak bohong biasanya ya. Nah, iras-irasnya kelihatan gitu ya. Nah, orang itu ya kalau lagi berutang nggak ada punya impian yang lain. Pengen berlibur nggak ada. Ya, baju baru nggak ada. Pokoknya pengen lunas aja. Betul? Nah, tos dulu ya. Nah, dulu saya kayak gitu juga tuh. Jadi kalau udah lagi berutang tuh, wah nggak kepikiran lah apapun. Ya, makan enak, baju bagus, nggak kepikiran, jalan-jalan nggak kepikiran. Pokoknya pengen lunas saya sudah. Ya, nah pas lunas tuh leganya luar biasa. Ini kayaknya belum pernah mengalami masa-masa leganya ya. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi mikirnya yang positif-positif saja, yang baik-baik saja. Karena Allah itu punya sifat. Sifatnya apa? Maha oke. Maha apa? Maha apa? Jadi gini ya, kenapa anak kecil itu daya serapnya, belajarnya luar biasa? Karena dan bergerak. Kita ini belajar di sekolah, di kampus 45 menit udah capek. Ya, karena tidak interaktif, tidak bergerak. Anak kecil 4 jam sanggup. Saya punya TK 70-an, makanya saya tahu. Nah, makanya begitu saya tanya, jawab interaktif. Boleh ya? Dan bergerak. Minimal bergerak itu mengurangi resiko stroke. Karena stroke itu pemicunya 3. Pikiran, makanan, dan kurang gerak. Oke? Nah, jadi minimal kita bergerak. Pagi, omset. Bingung semua udah ya. Omset gimana? Besar ya. Nah, jadi pastikan teman sebelahnya kena. Kalau nggak ada orang, pastikan jin yang kena ya. Nah, jadi Allah itu punya sifat maha oke ya. Jadi kalau kita bilang, waduh berat ini. Allah bilang apa? Oke, berat gitu. Ya.
Waduh, susah closing ini. Oke, susah closing. Tapi kalau kita bilang, insya Allah closing nih. Oke, closing. Aku seperti persangkaan hambaku. Makanya sangkanya baik-baik aja. Kaya atau kaya raya, itu aja. Roda kan berputar. Ya, kadang kita kaya raya. Ya pokoknya roda berputar. Ya, betul ya? Nah, yang berputar bisa ke atas terus kok. Ya, nah. Terus jangan salah masih kaya itu ujian. Miskin juga ujian. Ente pikir miskin enak apa? Nih jalannya nih belasan tahun ya, nggak enak, tau nggak? Ya. Oh, tapi laki-laki sejati sanggup hidup susah. Laki-laki sejati sanggup hidup susah. Tapi laki-laki sejati tidak mau memberikan keluarganya hidup susah. Betul. Kita kemana-mana naik motor sanggup. Giliran punya anak, giliran punya mertua, sampai hati nggak? Kita mungkin sanggup. Istri sanggup nggak? Anak sanggup nggak? Katakanlah mereka sanggup. Hatimu sanggup nggak? Ya, jadi yang pakai motor diganti aja ya, nggak usah tersinggung. Saya bantu aminkan, amin ya. Nah, ini tersinggung, nggak ada gunanya tersinggung gitu. Daripada tersinggung diganti ya. Nah, dan coba Anda bayangkan kalau kita pakai mobilnya, mobil itu syiar. Kalau mobilnya bagus, Volvo, Mercy, BMW gitu, ya, Anda taruh tasbih, tasbihnya jadi syiar. Muslim kaya, betul? Tapi kalau Anda pakai motor, taruh tasbih, tasbihnya hilang, ya. Oke, ini cantolin kayak gitu ya hilang ya. Nah. Oke, tasbihnya dibeli dulu ya, kemudian diganti ya, mobil, amin. Karena para sahabat Nabi itu saya lihat dia naik onta semuanya, onta berkaki 4. Ya, tidak pernah namanya naik burung onta berkaki 2. Ya, jadi pakailah yang roda 4, oke? Jangan yang roda 2. Ya, nah, nggak usah tersinggung, oke? Jangan usah tersinggung, oke? Amin ya, mudah-mudahan mobilnya bagus-bagus semua ya, amin. Ya, nggak harus Pajero, Fortuner nggak harus ya. Land Cruiser juga boleh ya, nah nggak harus ya. Ini kadang ada minta doanya tanggung-tanggung, ya Allah berikan aku Innova, second juga nggak apa-apa ya Allah. Ngapain doa kayak gitu coba? Ya, bagi Allah itu mendatangkan sebuah Innova atau Alphard sama gampangnya, betul nggak? Ngapain Anda minta tanggung-tanggung? Tapi yang sekarang masih pakai motor masih boleh dong bertahap, oh boleh. Tapi yang tingginya juga harus, ya bertahap, Xenia dulu, Avanza dulu, ya Innova dulu nggak masalah. Oke, mobil sama aja Mas Ipo, ya. Yang ngomong itu belum pernah punya soalnya, ya. Nah, mobil mah beda, ya. Mobil mah beda. Mobil nggak dibawa mati Mas Ipo. Siapa bilang nggak bisa dibawa mati? Ya, bisa dibawa mati. Teman-teman punya iPhone 6 bisa dibawa mati. Gimana caranya? Gunakan iPhone 6-nya untuk kebaikan, betul? WhatsApp teman untuk kebaikan, ya. Alarm pagi ya, sebelum subuh bangun jam 4. Itu kebaikan. Nelfon orang tua, mertua, itu kebaikan. Punya mobil Volvo, datang ke sini nuntut ilmu, kebaikan juga. Ngantarin anak ke sekolah, itu kebaikan yang luar biasa. Menjamu tamu guru juga kebaikan yang luar biasa. Saya menjadi motivasi saya terbesar dulu ya, memiliki mobil bagus tuh gara-gara itu. Saya ingat dulu saya tinggal di Batam gitu ya, saya ketemu Agim sekitar 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Ya, itu ya bukan hanya Agim ya, Pak Argi Nanjar, Pak Hermawan Kertajaya, Pak Andi Rawan. Kita pengen menjamu yang terbaik buat tamu. Tapi mobil kita biasa aja, kita tahu diri. Akhirnya kita persilahkan teman kita yang mobilnya lebih bagus, Lexus, Mercy dan semuanya. Ya, nah situ saya bertekad mobil saya harus lebih baik. Jadi jamu tamu itu enak. Ya, nah salah satu tujuannya itu. Jadi mobil pun insya Allah bisa dibawa mati. Caranya gimana? Miliki dulu mobilnya, ya. Nah, kemudian mati, ya. Nah, baru bisa. Oke. Ada yang bilang, oh iPhone 6 buat apa itu? Produk gagal itu. Oh iya, gagal dimiliki sama dia, ya. Nah, kita lihat ini alhamdulillah pengusaha-pengusaha muslim ya, Sulaiman Karimov, dia masuk dalam 500 orang terkaya di dunia. Azim Premji juga sama, masuk 500 orang terkaya di dunia. Kalau kita masuk 100 terkaya Jakarta gitu masuk? Kecamatan masuk? Kelurahan? RT RW? Kompleks rumah masuk? Blok rumah? Oh, itu masih masuk ya. Saya orang terkaya Pak di blok rumah ini. Wah, karena di blok itu cuma ada 2 rumah ya. Nah, satu rumah kita sebelah rumah kosong ya. Nah, termasuk juga YouTube ya. Pendiri YouTube itu Muslim ya, Jawid Karim. Nanti boleh dicek. Ya, pendirinya itu Jawid Karim, seorang Muslim. Nah, salah satu pesan mereka ya. Jadi dibilang gini, kalau Anda punya impian, terus Anda sampaikan ke orang lain, terus orang lain tidak tertawa, berarti impian kita terlampau kecil. Jadi impian itu mesti besar. Kita sampaikan orang tertawa, itu benar. Ya. Kita bilang, waduh kita pengen nih panggil TKI. Apa itu? Tenaga kerja Inggris. Nah itu. Orang pada ketawa gitu kan. Nah
Karena kita ngambil bule-bule jadi pekerja kita. Bagus nggak itu? Bagus. Atau TKW, tenaga kerja Washington, ya. Nah, kan bagus. Saya kayak kemarin bikin seminar gitu ya, itu alhamdulillah penerima tamunya bule semua kita hire. Jadi pembicaranya sawo matang kayak saya gini, ya. Penerima tamunya itu, registrasinya itu bule kita pasang 2 orang. Bukan saya meremehkan bule, tidak. Harus ada perasaan setara. Orang Chinese, bule, sawo matang semuanya sama. Kebanyakan kita sama bule itu kan nunduk-nunduk gak karuan. Betul? Nah, itu yang salah. Ya. Ketemu bule langsung ser ngapain kayak gitu coba? Biasa aja. Ya. Saya ingat kemarin tuh ya berapa waktu yang lalu Agim di Pacific Place di Amerika, di sana juga ada orang kedutaan Amerika, ya. Beliau ngomong tentang Amerika ya apa adanya aja. Yang bagus ya dipuji, ya. Tapi pas LGBT dia tegur juga. Dia menolak dulu George Bush, diomongin juga. Dia demo, diomongin juga sama dia. Apa adanya aja. Ya, ngapain sama bule kita nunduk-nunduk gak karuan? Biasa aja. Oke, kalau memang bagus kita tiru. Nggak bagus ya kita kasih tahu. Ya. Nah, jadi impiannya mesti besar. Jadi kalau kita sampaikan orang ketawa itu bagus. Saya waktu nulis buku pertama, alhamdulillah diketawain orang. Ya, jadi saya bikin draftnya waktu itu, waktu saya masih kuliah di Malaysia, ya, karena nggak punya komputer, nggak punya desktop, nggak punya laptop, miskin, ya, saya nulisnya pakai kertas, ya, sama teman saya kelihatan, ya, sama mereka diketawain. 2 orang tuh yang ngetawain, sampai terguling-guling dia ketawa waktu itu. Alhamdulillah itu menjadi cikal bakal buku pertama saya. Marketing with Love, diterbitkan Gramedia, 3 kali cetak ulang, alhamdulillah. Ya. Dan nah, begitu ada hasilnya, ya udah orang diam. Jadi maka bekerjalah dalam silent. Hasil ya yang nanti menjadi loudspeaker. Kita nggak usah ngomong. Hasil tuh nanti. Kalau nggak di dunia, di akhirat pasti jadi loudspeaker. Ya, bunyi kemana-mana semuanya. Oke, nah kebanyakan orang kerja kagak, loudspeakernya di mana-mana, ya. Nah, itu yang ngaco, ya. Lanjut. Nah ini juga ya, 3 orang artis, ya, 3 orang aktor, satunya penyanyi. Apa persamaan mereka? Perbedaan tentu ada. Mereka non Muslim, ya. Tapi ada satu persamaan, mereka non Muslim. Terus apa? Mereka adalah segelintir artis non Muslim yang terpesona dengan azan. Gak percaya nanti ketik kata kuncinya. Namanya, terus ketik azan. Muncul nih semuanya. Ya, yang satu peristiwanya di Turki, yang satu lagi peristiwanya di India. Termasuk juga Will Smith. Makanya Will Smith itu ketika kasusnya terjadi WTC itu dia orang non-muslim yang menjadi jurus bicara membela muslim. Ya, dia bersama Muhammad Ali membela Islam. Karena dia tahu Islam itu seperti apa, dia tahu muslim itu seperti apa. Makanya waktu dia dengar azan di India, dia kaget luar biasa, senangnya luar biasa. Oke? Nah, azan, ada apa dalam azan? Tentu kita tahu itu panggilan sholat, jelas satu. Kedua adalah apa? Nah, ada isyarat yang lain sebenarnya, yaitu seruan untuk menang. Jadi bukan sekedar sholat, harus menang. Dalam Islam itu ada perintah serangkai. Kalau serangkai itu artinya setara atau setelahnya. Gitu. Dirikan sholat dan bayar zakat, itu setara. Taat Allah, taat Rasul. Ya. Itu berarti setelahnya. Oke? Taat Allah dan bakti pada orang tua, berarti itu setelahnya. Sholat dan sembelih hewan kurban. Ya, itu berarti setelahnya. Ini serangkai. Sama ini juga nih. Sholat dan harus menang. Betul nggak? Jadi bukan sekedar action. Dipastikan menang. Luar biasa itu. Dan itu ya, ibaratnya yel motivasi yang luar biasa buat kita. 5 kali sehari. Ya, nah, terus apa lagi? Nah, harus punya impian. Dan impiannya harus akbar. Harus besar. Kita lihat. Kebanyakan kita suka cara kiri. Impiannya urut-urut. Cari uang. Udah punya uangnya, buka usaha. Setelah itu besarkan usahanya. Terus mapan. Setelah mapan baru berbagi. Akhirnya bikin sekolah, bikin pesantren, bikin masjid. Ya, terus baru berharap surga. Kelamaan. Kalau di sini udah mati gimana coba? Ya, ternyata membesarin usahanya selama 20 tahun. Akhirnya baru kaya di usia 50 tahun. Gimana coba? Kelamaan. Harusnya langsung pakai cara kanan. Kita lihat. Ya. Cari uang, terus mulai berbagi, mulai sedekah, mulai charity, macam-macam. Ya, terus mulai usahanya, langsung bikin sekolahnya, langsung bikin pesantrennya. Loh, uangnya belum ada masih po. Ya rame-rame tuh, bikin pesantren rame-rame, bikin masjid rame-rame, kan bisa. Nggak harus semuanya sendiri, oke? Nah, nggak harus semuanya sendiri. Nah, langsung tuh, jadi nggak harus urut. Itu namanya kanan, ya, kanan tidak harus urut. Nah, insya Allah kita bisa berharap surganya gitu ya. Kemudian usahanya membesar, baru hidup mapan. Jadi tidak harus seperti ini. Kalau ini kan lama banget nih. Ya.
Dan berkahnya itu baru turun di mana coba? Di sini baru turun berkahnya. Kenapa nggak langsung yang pertama coba? Ya. Nah, kita lihat ada 4 tokoh yang luar biasa. Ini ya, kita lihat latar belakang mereka berbeda, oke? Bidang mereka juga berbeda, tapi mereka memiliki satu persamaan. Apa itu? Ya, kita lihat videonya. Itu Allah titipkan pada orang yang punya niatan yang besar, impiannya yang besar. Ya. Saya salah satu momentum perubahan saya itu terjadi pada tahun 2009 ya, ketika saya umroh. Sebenarnya pesannya bukan pada umroh, ya. Pesannya bukan pada umroh. Tapi ketika saya umroh, saya berdoa di Multazam, saya bawa catatan doa, teman-teman juga titip doa, saya ada catatannya semua. Alhamdulillah waktu saya sampai sana catatannya hilang. Ya. Akhirnya saya cuma berdoa satu hal saja, ya. Dan doa ini selalu saya ulang-ulang tiap kali saya ke sana. Apa itu? Saya bilang, ya Allah, jadikan aku pejuangmu, ya, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan harta. Andai kata aku belum mampu, mampukan aku. Andai kata aku belum ikhlas, ikhlaskan aku. Andai kata aku belum yakin, yakinkan aku. Ya, saya cuma minta itu aja. Setelah itu saya pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air, apa yang terjadi? Semuanya keajaiban, semuanya percepatan. Actionnya sama, di sini sama. Yang bedanya apa? Cuma niat aja. Buku yang awalnya cuma 3 kali cetak ulang, ya, langsung puluhan kali, langsung ratusan kali cetak ulang. Di Indonesia itu kalau buku pengembangan diri, buku motivasi, ya, itu kalau bisa bestseller aja tuh orang udah bangga luar biasa. Itu 3.000 eksemplar. Ya. Mega bestseller 50.000 eksemplar. Buku kita itu alhamdulillah 1 juta eksemplar. Ya. Tanpa iklan, tanpa promosi, tanpa sensasi, tanpa macam-macam, nggak ada semuanya. Alami semuanya. 1 juta. Untuk kategori pengembangan diri, untuk kategori motivasi, itu hanya ada satu nama di Indonesia, Pak Ari Ginanjar. Saya orang kedua. Kalau novel ada beberapa. Itu pun nggak banyak. Kang Abik, Ayah Cinta, Mbak Asma Nadia, Terelie, Andra Hirata, ya, beberapa orang aja. Kalau buku keagamaan, Ustadz, itu lumayan banyak, ya. Seperti bukunya AA, ya, YM, ya, itu lumayan banyak. Tapi kalau buku pengembangan diri, motivasi itu, setahu saya, data dari Gramedia hanya ada 2 nama. Pak Ari dengan saya. Alhamdulillah. Tanpa iklan, tanpa promosi, tanpa sensasi. TK yang awalnya cuma sekian cabang, ya, 4 cabang, 15 cabang, tahu zut langsung 70-an cabang. Oke. Begitu kita niatkan sesuatu yang besar. Allah titipkan juga sesuatu yang besar ke kita. Kalau kita mikirkan perut aja, Allah juga kasih segitu aja. Mau mikirin keluarga, ya Allah kasih sekeluarga aja. Mikirin keluarga besar, ya Allah kasih segitu aja. Tapi kalau kita mikirinnya umat, bangsa, Allah juga titipkan sesuatu yang besar juga. Ya, nah mulai sekarang impiannya diperbesar.
Menariknya lagi, ternyata impian yang besar itu lebih gampang diwujudkan. Ini penting ya. Impian yang besar itu lebih gampang diwujudkan ketimbang impian yang kecil. Kalau Anda pengen pergi kuliah S2 ke Inggris, ke Madinah, ya, siapa yang berjuang? Diri Anda, orang tua Anda, selesai. Tapi kalau Anda bilang apa? Saya pengen bangun kampus di mana-mana, pengen bangun sekolah di mana-mana. Siapa yang berjuang? Diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Betul? Allah juga. Allah lebih ridho itu. Ya. Jadi impian yang besar itu ternyata lebih mudah untuk diwujudkan ketimbang impian yang kecil. Ya. Kita niat pengen punya mobil, ya udah, keluarga bantu. Tapi kalau kita niatkan, aku pengen Pak, itu ambulan itu ada di setiap masjid-masjid. Minimal tiap masjid besar ada ambulan. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung berangkat orang miskinnya. Ya, punya niatan yang besar. Diri kita otomatis menjalankan, keluarga bantu, masyarakat bantu nggak? Bantu. Allah, insya Allah pasti bantu. Jadi impian yang besar itu ternyata lebih mudah untuk diwujudkan ketimbang impian yang kecil. Ya, nah, jadi mulai sekarang tuh impiannya diperbesar. Ya ini kata penerbit penjualan di atas 1 juta eksemplar, ya itu jarang-jarang banget bisa di Gramedia angka seperti itu. Alhamdulillah. Dan yang saya senangnya sekarang itu sekarang adalah zamannya banyak motivator tuh yang muslim sekarang, alhamdulillah. Beda ketimbang 10 tahun yang lalu. Ya, semua saudara kita. Tapi kalau yang lain bisa maju, kenapa muslim nggak bisa maju? Saya mikirnya gitu. Oke, lanjut. Dan ternyata impian yang besar, target yang besar itu mengurangi resiko meninggal. Ini menurut penelitian. Jadi kalau Anda itu punya impian besar, target besar, Anda lebih panjang umur. Mengurangi resiko meninggal hingga 15%. Menurut jurnal psikologi, penelitian terhadap 6.000 responden, 14 tahun penelitian. Jadi kalau Anda tidak setuju, bikinlah penelitian selama 17 tahun. Ya. Penelitian itu simpel aja. Nggak setuju nggak apa-apa, bantah lewat penelitian yang lain. Ya, sama kayak dalil kan, Anda nggak setuju, cari dalil lebih kuat, itu aja. Kalau enggak jangan bantah gitu. Nah, ternyata kalau impiannya besar lebih panjang umur. Contohnya sederhana aja. Ya Allah, aku belum mau mati dulu nih. Itu pesantren belum jadi, itu masjid belum jadi. Ya, aku pengen itu jadi dulu ya Allah. Biar aku tenang perginya ya Allah. Dia punya impian besar. Lain kalau orang yang enggak punya impian, mati ya mati aja ya Allah. Ya. Nah, menjadi motivasi. Oke? Nah, caranya gimana? Impian yang besar itu pertama ya, harus punya niat yang besar, terrific intention. Ya, terus apa? Be massive, melibatkan orang banyak. Ya, terus apa lagi? Proaktif. Nah, ini dia. Ini ada sebenarnya kaidah fikihnya ada ya, dan ternyata itu sesuai dengan ilmu motivasi juga. Jadi kalau ada sebuah kebaikan besar, kalau kita belum bisa lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Betul nggak? Itu ada kaidahnya. Ya, itu salah satu kaidah fikih seperti itu. Contoh, orang pengen haji. Pengen haji? Ya, banyak yang meninggal loh itu. Masih pengen juga? Ibu saya doanya itu terus tuh ya, meninggal di sana doanya itu ya. Nah, makanya tiap kali dia umroh tuh kita deg-degan itu ya. Nah, itu ya, pengen haji. Ya udah berangkat. Apa susahnya? Duitnya belum ada masih po. Ya udah. Nah, lihat, haji belum bisa, apa yang bisa? Itu namanya proaktif. Umroh misalnya. Tapi umroh juga 25 juta masih po. Oke, apa yang bisa? DP umroh, buka tabungan khusus, ikut manasik, beli bukunya, itu yang saya lakukan dulu, beneran. Nggak punya uangnya, apa yang bisa? Ini kadang-kadang orang ditanya umroh malah nyolot. Mas, nggak umroh mas, makan aja susah, coba. Orang, kita nanya apa, jawabannya apa, coba itu. Ya? Coba ditanya lagi lebih lanjut misalnya kan, pengen sih mas, caranya gimana? Itu lebih menarik. 1, dapat. Ya, langsung naik tangga yang kedua. Pengen, terus how, gitu loh. Oke? Ini enggak, utang aja melilit pinggang. Buat apa ngomong kayak gitu? Enggak juga dibayar sama orang kok. Ya. Nah, jadi belum bisa lakukan yang bisa. Saya beneran, saya beli itu bukunya. Saya panggil ustadz ke rumah. Saya pakai tuh baju ihram di rumah. Beneran. Yang belum bisa tuh kan uangnya aja. Ya, yang lain masih bisa. Kebanyakan kita enggak ada 35 jutanya. Enggak semuanya. Ini omong kosong menurut saya. Paling masih bisa semua nih. Bangun masjid, untuk hari-hari susah masih po lah. Kan nggak harus yang langsung 2 miliar, ya tuh? 1 meter marmer masih bisa, oke? Wallpaper masih bisa, speaker masih bisa. Mentok-mentok pun tenaga kita lah yang ngaduk semennya masih bisa. Kita banyak itu nggak bisa ini akhirnya nggak semuanya. Padahal dalam kaidah itu ya, kaidah fikih itu, kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kebaikan seperti itu. Mudarat juga sama. Kalau belum bisa dielakkan semuanya, ya jangan di ini juga, gitu ya. Jadi mana yang bisa ditolak, tolak dulu gitu, ya. Nah, jadi jangan udah sekalian aja semuanya. Enggak kayak gitu juga.
Oh, ini mudarat nih, belum bisa, ya udah hajar aja semuanya. Enggak kayak gitu. Mana yang apa, kita usahakan elak dulu semuanya. Kebaikan juga sama, selagi bisa lakukan dulu apa yang bisa. Itu namanya proaktif. Impian juga sama seperti itu. Makanya ada orang misalnya pakai dream book gitu ya. Itu ya bagus, tapi nggak cukup. Ya, pengen mobil, pengen rumah, langsung aja apa? Datang showroom, itu biasa. Oke? Yang lebih dahsyat lagi apa? Anda sewa mobilnya. Pengen Volvo, sewa Volvonya. Belum bisa sebulan, 1 hari. 1 hari nggak bisa, minimal dari sini ke rumah. Paling kena 200.000. Ya, itu yang saya lakukan beneran. Alhamdulillah mobil-mobil yang kita pengen itu dapat semuanya. Sekaligus lah. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu namanya proaktif. Jadi belum bisa, apa yang bisa gitu kan. Jangan diinggain semuanya. Oke? Oke, sekali lagi, handphonenya tolong dicek lagi, pastikan di silent. Kalau bunyi sekali lagi, beneran loh, kita denda 200.000. Ya. Ilmu itu transfer of hidayah. Itu masuknya suka-suka. Jangan pas dia mau masuk, tato bunyi, tek, hilang semuanya. Contoh sederhana, Anda mau lagi ini ya, berdoa, mau nangis, tato pintu kebuka, gubrak, jadi nangis? Enggak. Anda mau ngulang lagi nggak akan bisa. Itu namanya moment of truth. Ya, apalagi ilmu itu juga sama prosesnya. Nah, jadi jangan sampai bunyi handphone kita mengganggu orang lain. Menurut kita nggak penting kayak ginian. Bagi orang lain penting. Dia korbankan waktunya. Ya, ada 2 jam perjalanan ke sini. Jadi jangan sampai terganggu dengan bunyi handphone kita. Boleh ya? Jadi pastikan di silent. Kalau bunyi lagi beneran kita denda 200.000. Masif, proaktif, terus harmonis, selaraskan. Ya, kita lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya. Saya pengen jelasin ini aja, sebenarnya ada kekuatan pikiran yang tadi yang saya tunjukin dalam visual gambar tadi itu bisa dipotret ternyata. Tadi saya tunjukin di awal tadi, ya. Tapi saya mau bahas ini aja, Maharishi Effect, ya. Jadi ini luar biasa, ini juga penting bagi kita seorang muslim. Maharishi Effect ini penelitian mengatakan kalau ya 1% saja orang melakukan meditasi, ya saya tidak mau ngomong soal agamanya di sini. Meditasi kita anggap aja berpikir yang fokus, relax, karena beberapa orang artinya kolektif. Kalau bahasa kita berjamaah, gitu, ya. 1% saja orang di kota itu yang melakukan meditasi dengan artian dia berpikir fokus, relax, ya dan kolektif, maka apa yang terjadi? Kriminalitas di kota itu langsung turun. Itu penelitian Maharishi Effect. Luar biasa. Tentu kita berpikir, kalau meditasi aja bisa seperti itu efeknya, apalagi sholat berjamaah. Benar nggak? Iya. Dan benar kata Nabi itu, bahwa memang sholat itu mencegah keji, ya perbuatan keji dan mungkar. Inilah nih. Oke? Dan juga kita baca di hadis-hadis yang lain bagaimana Allah itu sebenarnya ya sering murka, tapi Allah menahan murkanya gara-gara apa? Ada yang sholat, betul? Ada yang hafal Al-Quran, ya, dan seterusnya. Nah, jadi mencegah itu. Inilah, ya, jadi pikiran itu ya ternyata bisa di rekayasa, di engineering. Nah, ada lagi penelitian yang lain, ini yang lebih seru lagi, McTaggart. Jadi ribuan orang, ini disimulasikan serius sama dia, ribuan orang diarahkan pikirannya ke satu titik saja. Apa? Ke daun dicoba. Apa yang terjadi? Daun itu bercahaya, glowing leaf namanya. Itu penelitiannya. Ya, jadi bisa ya satu arah gitu, ribuan orang diarahkan satu titik saja, daun itu bercahaya. Terus diarahkan lagi yang lain, ikan sampai bergerak arahnya sesuai yang dipikirkan. Sampai diarahkan lagi mana? Ke cuaca. Bisa juga mempengaruhi cuaca. Ya, penelitian McTaggart. Nah, dengan ini akhirnya kita bisa mengerti logika dari sholat istisqa, betul? Jadi pikiran orang sama-sama, kolektif, berjamaah, dan dianjurkan di ruang terbuka, ya, untuk apa? Satu titik aja. Apa itu? Hujan. Terjadi beneran. Di Bandung terjadi, di Bogor terjadi, di Tasik terjadi, ya. Di Jakarta ya itu, ya. Mungkin gubernurnya perlu ini ya. Ya. Mimpin sholatnya ya. Nah, bisa mimpin sholatnya kan kurang satu aja tuh ya. Nah, syahadat aja beres gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi kita punya impian itu, kita punya pikiran itu mesti diselaraskan, diharmoniskan, diparalelkan. Makanya cepat dia jadinya. Makanya negeri ini susah majunya karena nggak selaras semuanya. Kalau selaras percepatan. Ya. Nah, kita kalau ngomong Indonesia kan berat. Ya udahlah, mulai dari diri kita, keluarga kita, itu aja dulu, selaras. Terus teman-teman kita, saudara kita, selaras. Ya. Kita pengen liburan kemana? Bali, Lombok. Nah, yang satu pengen Bali, satu pengen Lombok. Nggak selaras itu, selaraskan dulu. Ya, kalau selaras, percepatan dia.
Kalau nggak selaras itu kayak yang satu sholat zuhur, yang satu sholat jenazah. Nah itu, ya nggak selaras itu. Oke. Bingung, malaikat mau ngitungnya gimana cara ngitungnya nih ya. 27-nya tuh gimana caranya gitu. Nah jadi makanya mesti selaras. Kalau selaras percepatan, nggak selaras perlambatan. Ya, kita lanjut. Kita udah selesai ya tentang meletakkan impian yang terrific ya, yang besar, yang dahsyat, yang hebat ya. Terus apa? Harus juga spesifik. Jadi misalnya nih pengen Alphard, ya bertahap dulu. Kalau secara motor mungkin Avanza dulu misalnya. Oke, mungkin Xenia dulu gitu, bertahap. Pengen jadi direktur, boleh, tapi sekarang staff dulu. Tahun depan apa? Supervisor gitu. Bertahap. Jadi harus spesifik. Kalau nggak ngawang-ngawang ntar. Makanya kadang-kadang seminar motivasi, kadang-kadang ngawang-ngawangnya itu dia nggak pakai yang spesifik ini, langsung terrific. Besar aja, ngawang-ngawang jadinya. Nah, impian boleh besar, mencapainya bertahap. Ya. Terus kecerdasan spiritual, kecerdasan finansial, dan kecerdasan sosial. Kita lanjut. Ya, kita udah tahu kerja adalah ibadah. Oke, nah dari sisi mananya kita lihat, ternyata luas sekali ya. Jadi ini mudah-mudahan memotivasi kita dalam bekerja, cari nafkah. Kita lihat, bukan hanya kerja di kantor gitu ya, tapi ya usaha, networking ya semuanya. Karena apa? Mencukupi diri itu ibadah, betul? Membantu keluarga besar itu juga ibadah. Karena kita kerja di kantor, gigih, jujur, menjadi teladan bagi anak-anak itu juga ibadah. Jujur, gigih di kantor jadi amal jariah bagi orang tua, betul? Itu juga ibadah. Terus kita mengeluarkan potensi kita, ya menjalankan peran sebagai khalifah itu ibadah juga. Jadi luas sekali dimensi ibadahnya, bukan semata-mata cari nafkah saja. Oke, kenapa ini saya bahas? Karena kita lihat banyak orang yang masih muda-muda, ya meninggal umur 30-an, 40 tahunan meninggal. Jadi kalau kita sholat saja dinilai ibadah, rugi menurut saya. Sholat tuh seminggu berapa sih? Cuma berapa jam aja, betul? Hitungan saya orang rata-rata tidak sampai 7 jam seminggu. Nah, sementara cari nafkah itu bisa 8 jam sehari. Benar nggak? Nah, jadi sholatnya dinilai ibadah, cari nafkah juga dinilai ibadah. Tidurnya pun dinilai ibadah. Jadi nggak rugi semuanya. Datang ke sini pun untuk ilmu, ibadah semuanya. Betul? Ada yang mengajarkan ilmu, ada yang menuntut ilmu. Mana yang lebih besar pahalanya? Menuntut ilmu. Ya, jadi guru dengan murid itu lebih mulia di hadapan Allah. Ya. Nah jadi sekarang nih teman-teman insya Allah lebih mulia di hadapan Allah nih timbang saya. Kalau saldo sih belum tentu ya, tapi kalau kemuliaan mah insya Allah ya. Sama tingginya ya, amin. Lanjut. Nah ini yang saya akan bahas menjadi pokok bahasan kita malam ini. Hukum kekekalan energi. Kalau yang pernah SMP tahu ini. Kecuali dulu SMP-nya bolos-bolos, ya dia nggak tahu. SMP udah tahu bahwa energi itu tidak bisa musnah. Energi hanya pindah atau berubah. Betul? Saya ulang ya karena penting. Energi tidak bisa musnah. Hanya bisa apa? Pindah atau berubah. Hanya itu. Nah sama kebaikan yang kita tanam, keburukan yang kita tanam, itu juga gak akan hilang. Oke? Dia hanya berubah atau pindah aja. Gitu. Mungkin ke diri kita atau seterusnya. Keluarga kita misalnya, keturunan kita misalnya. Ya, jadi tidak mungkin musnah. Karena apa? Nah ini penelitian juga menunjukkan di tubuh manusia ini bagian belakang, ya bagian bawah itu ada namanya asbuzanab, kecil dia. Umat Hindu, Buddha menyebutnya sebagai sari rikadatu. Kalau bahasa ilmiahnya relix. Ada penelitiannya, ada. Itu dari Hans Spemann, seorang peraih Nobel. Dilanjutkan oleh dokter-dokter yang lain, ternyata memang itu ada. Nah dia ini, asbuzanab ini, sari rikadatu ini tidak bisa dihancurkan. Direbus, dibakar, ditumbuk, gak bisa hancur dia. Andai kata hancur pun dia balik lagi gitu. Ya. Makanya umat Hindu itu kalau meninggal kan dibakar tuh, ya sisa abunya, ya mereka akan cari itu sari rikadatu itu. Kalau yang orang ini baik selama di dunia, suka senyum, nolong orang, ya, nah itu warnanya putih. Tapi yang suka ya menipu orang, memukul orang, mencuri ya hak orang lain, itu warnanya hitam. Nah makanya mereka penasaran orang ini baikkah di penghujungnya atau burukkah di penghujungnya, ya sampai bisa seperti itu. Makanya juga ada pameran di itu yang Hindu, yang Buddha juga sama, ya orang-orang suci menurut Buddha, ya itu kan meninggal juga masih tersisa tuh sari rikadatunya itu dipamerkan. Pernah di Jakarta, pernah di Medan waktu itu, ya keliling berapa negara, termasuk waktu itu Indonesia.
Jadi orang-orang yang baik-baik itu, yang tidak pernah menyakiti hati orang lain itu orangnya putih semuanya. Sampai seperti itu. Nah, apa kata Nabi? Ada juga